Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube An-Naba TV. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja kita berada. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun belakangan ini agama kita, yaitu agama Islam, banyak mendapatkan sorotan yang negatif. Bahkan tidak sungkan-sungkan mereka mengolok-olok, mengejek agama kita dengan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak mengenakan, sangat menyakitkan. Kadang-kadang mereka mengatakan agama kita ini adalah agama yang ekstrim. Agama kita adalah agama yang radikal. Agama kita agama yang tidak toleran. Dan bermacam-macam label yang lain yang negatif yang mereka alamatkan kepada agama Islam ini. Lalu timbul pertanyaan, kenapa mereka memberikan label yang seperti itu terhadap agama kita? Padahal agama kita tidak seperti itu. Agama kita agama yang rahmatan lil alamin. Saya coba melakukan semacam analisa. Saya tidak langsung mentah-mentah menyerang mereka, karena kita tahu mereka memang non-muslim, belum mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pikir wajar-wajar saja mereka bisa menyatakan yang seperti itu, karena kita ini sebagai orang yang benar, kita umat Islam ini memang jujur kita katakan bahwa kita ini rata-rata atau umumnya masih gagal menjadi iklan dari agama kita. Kita ini masih gagal menjadi contoh, menjadi teladan. Bukankah kita berkeyakinan bahwa agama yang benar adalah agama Islam? Agama di luar itu adalah agama yang tidak benar menurut keyakinan kita. Maka sudah barang tentu ketika kita meyakini yang semacam ini, maka kita semestinya wajib menjadi suri tauladan, wajib menjadi contoh dari agama kita yang membuat orang semakin simpati dan tertarik kepada agama kita. Nah, ini malah terbalik. Nah, oleh karena itu, ya, boleh jadi memang penilaian itu benar. Tapi sekali lagi, yang salah itu bukan agamanya. Ya, yang salah itu adalah umat Islamnya. Karena kita tidak mempraktikkan Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau orang bicara tentang Al-Quran, bicara tentang Islam, dari segi konsep, Masya Allah, inna dina indallahil Islam. Tidak ada lagi agama yang benar selain daripada agama Islam ini. Subhanallah. Siapapun orang yang belajar konsep, jujur, dengan pendekatan ilmu pengetahuan, dipastikan akan berkeyakinan agama yang benar adalah agama Islam. Tapi ketika kita melihat perilaku saudara kita sekarang ini, ya memang saya sendiri mengakui bahwa kita umat Islam ini jauh dari tuntunan yang benar. Nah, yang salah bukan Islamnya, yang salah adalah orang Islamnya. Oleh karena itu kita berkewajiban, terutama yang banyak mereka soroti hari ini adalah seputar dakwah kita, yang mereka mengatakan, wah, pendakwa-pendakwa Islam itu tidak toleran, ekstrim dan sebagainya. Nah, ini ya ada benarnya juga kadang-kadang, sebab kita di masyarakat kita lihat memang tidak sedikit juga para penceramah yang ekstrim seperti itu. Nah, ini perlu kita luruskan bagaimana dakwah yang benar menurut tuntunan agama Islam, menurut Al-Quran dan Sunnah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa sarana perjuangan itu di dalam agama Islam ada 3 perkara. Saya ulangi, sarana perjuangan itu ada 3 perkara. Yang pertama, lewat dakwah. Yang kedua, lewat hisbah.
Yang ketiga, lewat jihad. Ini 3 sarana perjuangan. Ya. Apa perbedaan antara dakwah, hizbah, dan jihad? Kalau secara bahasa, tentu 3 perkara ini tidak terlalu jauh berbeda. Kalau dakwah itu secara bahasa artinya mengajak atau menyeru orang kepada Islam. Hizbah itu artinya amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya mengajak orang kepada yang baik, mencegah orang dari yang mungkar. Nah, ini kurang lebih mirip ini. Kemudian yang ketiga jihad. Jihad itu artinya adalah berjuang atau perjuangan atau bersungguh-sungguh. Jadi sebenarnya secara bahasa 3 hal ini mirip-mirip. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya tentu 3 hal ini berbeda satu dengan yang lain. Tapi di masyarakat banyak juga para pendakwah, penceramah-penceramah yang tidak bisa membedakan terutama antara dakwah dan hizbah. Ya, yang mana dakwah, yang mana hizbah, kadang-kadang mereka susah membedakan gitu. Nah, kalau kita bicara dakwah, saudara, dakwah ini, ya, kalau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dakwah ini sudah ada tuntunan, ya, ada cara, ada metode yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara dakwah, dakwah ini kita harus sampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang tidak kasar begitu. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran ketika mengingatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta fadhon ghalidul qalbi lan faddu min haulik." Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, sehingga engkau bisa berlemah lembut. Seandainya engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang yang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi saja diingatkan oleh Allah agar berdakwah itu tidak boleh dengan cara yang kasar. Ya. Apalagi dengan cara menghujat, mencaci maki tidak boleh. Kalau bicara kita dakwah, dakwah itu dengan cara yang baik, yang lembut, yang santun. Pilihan bahasanya, pilihan kata-katanya itu harus yang indah, yang paling bagus. Kenapa? Karena kita ini mengajak. Jangan sampai kesannya kita mengejek, ya. Karena dakwah itu intinya mengajak, bukan mengejek. Nah, kalau kita mengajak orang tapi dengan cara yang kasar, yang ada orang bukan cuma tidak terima, orang bukan cuma lari dari dakwah kita, yang ada mereka mengejek Islam, mengejek dakwah kita. Kenapa? Karena kesalahan kita di dalam mengimplementasikan tata cara dakwah yang baik dan benar. Nah, kalau kita mengacu kepada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, sudah diatur oleh Allah. Ada di situ metodologi dakwah. Kata Allah apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Ya. Dengan cara apa kita mengajak orang ke jalan Tuhanmu itu? Dengan cara bil hikmah. Nah, ada ulama-ulama di kampung menafsirkan bil hikmah itu adalah kearifan, kebijaksanaan. Tapi sebagian ulama mengatakan bil hikmah itu artinya adalah bil hujjah, bil Quran was sunnah. Artinya kita berdakwah dengan dalil, dengan tuntunan, dengan nas, ya, supaya kita bisa berhujjah kepada orang lain yang mengajak kepada Islam ini, ya. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Kita berdakwah dengan cara mau'izah. Mau'izah itu apa? Dengan cara nasihat, dengan cara bilhal, dengan cara contoh-contoh, dengan perilaku yang konkret. Itu mau'izah hasanah. Nah, ini mungkin untuk kalangan orang-orang awam diperlukan ini. Ya, sebab sebagian besar rakyat kita, umat kita ini orang awam. Orang awam itu kalau menilai agama bukan dari konsep, bukan dari ilmu, bukan dari dalil. Tapi umumnya mereka menilai agama pasti dari perilaku, ya, umat Islam itu. Kalau perilakunya baik, mereka mengatakan, oh ini agama yang benar. Tapi kalau perilaku kita jelek, mengatakan ini agama yang tidak benar. Jadi
umumnya orang awam menilai seperti itu. Makanya ada metode yang kedua, wal mau'izati al hasanah, ya. Memberikan contoh-contoh yang konkret tentang pelaksanaan Islam yang benar ini. Lalu yang ketiga, wajadilhum billatihi ahsan. Dengan cara berdialog, ya, atau dengan cara diskusi. Nah, ini dakwah kepada orang-orang yang sedikit pembangkang ini, ya. Orang-orang kadang-kadang yang menentang. Ini orang-orang ilmuwan ini, orang-orang intelek nih, ya kan? Kepada orang intelek yang membangkang, yang menolak dakwah kita, bisa kita berdakwah kepada mereka dengan cara-cara dialog atau bila perlu dengan cara-cara debat, ya. Ini adalah dakwah, saudara. Nah, kemudian hisbah. Hisbah ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini memang terutama nahi mungkar, ini tidak bisa dengan cara-cara yang lembut-lembut nih. Ya, diperlukan dengan cara-cara yang keras. Kenapa? Ini nahi mungkar. Nahi mungkar tidak boleh santai. Bahkan Rasul mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Ya, ada ulama yang menafsirkan tangan di sini adalah power. Ini makna yang metaforis. Ini power, kekuasaan, kekuatan itu. Ya, seperti presiden, pejabat-pejabat, dia dakwah memerangi kemungkaran dengan apa? Dengan kekuasaannya. Oh, tentu itu lebih hebat lagi. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau kamu tidak bisa berdakwah, mencegah kemungkaran dengan tanganmu, maka cegah kemungkaran dengan ngomong, dengan bicara. Nah, ini bicara di sini tentu tugasnya para ulama-ulama, para pendakwah ini. Pokoknya kita tidak boleh membiarkan kemungkaran, apalagi kemungkaran sampai merajalela. Kita cegah. Wa illam yastati' fa biqalbi. Dan kalau kamu tidak bisa merubah kemungkaran dengan bicara, seminimalnya kata Nabi, membenci dalam hati. Ya, bahwa kita benci terhadap perbuatan kemungkaran. Kenapa? Karena kita tidak punya power, tidak punya kekuasaan. Kita tidak punya ilmu untuk menjelaskan kepada mereka kemungkaran ini apa. Nah, kita ini orang awam misalnya, sekurang-kurangnya kita benci dalam hati tentang kemungkaran itu. Tapi resikonya, wadzalika at'aful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi implementasi hisbah ini sedikit agak berbeda dengan dakwah. Kalau dakwah tadi kita harus yang lembut-lembut, yang santun, yang elegan. Tapi kalau sudah hisbah ini amar ma'ruf nahi mungkar, itu diperlukan kekuatan, ketegasan, kekerasan gitu ya. Karena kemungkaran itu dilarang dalam agama Islam. Nah, cuma kadang-kadang memang para pendakwah itu suka tidak bisa membedakan yang mana hisbah ini. Kadang-kadang dakwah di masjid dia seperti dakwah menyerang orang di diskotik. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi kalau di masjid, di musola-musola, di sarana-sarana taklim, kita tidak boleh seperti memerangi kemungkaran. Oh, dengan sadis tidak boleh. Harus dengan cara yang lembut, yang santun, supaya orang tidak lari dari dakwah kita. Tapi kalau bicara hisbah ini memang harus dengan kekerasan, dalam pengertian ya kita harus menolak segala macam bentuk-bentuk kemungkaran itu. Ya, kalau Anda punya kekuasaan, tolak dengan kekuasaan, dengan perda-perda, dengan peraturan pemerintah bahwa ini dilarang dan sebagainya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi jangan sampai rancu. Di kadang-kadang di masjid seperti orang yang memerangi kemungkaran di tempat-tempat pelacuran, di diskotik, di bar-bar. Tidak seperti itu. Nah, sehingga orang-orang non-muslim menilai agama kita ini agama yang radikal karena salah tempat. Di masjid yang semestinya kita menyampaikan yang cara-cara yang lemah lembut, malah kita dengan cara-cara yang membabi buta, seperti kita memerangi kemungkaran, itu salah posisi, gitu kan? Nah, oleh karena ini perlu kita benahi, perlu kita perbaiki. Nah, kalau jihad itu lain lagi. Nah, jihad itu dalam agama kita ada dua macam. Ada jihad yang secara bahasa artinya adalah berjuang secara bersungguh-sungguh, bisa orang berjuang dengan harta dan dengan jiwa. Ada juga jihad dalam bentuk perang fisik. Nah, kalau perang fisik ini memang tidak bisa melebut. Perang fisik itu dalam Quran disebut qital. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangi di jalan Allah. Siapa yang harus kita perangi?
orang-orang yang memerangi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perang fisik ini memang kita tidak boleh diam. Kita harus perang. Tapi dengan catatan kita baru boleh perang fisik kalau orang Islamnya diperangi. Kalau kamu tidak diperangi, tidak boleh merangi dulu. Artinya apa? Defense. Kita membela diri. Tidak boleh kita cari-cari musuh dulu. Kalau kamu diperangi, waqatilu fi sabilillah, perangi di jalan Allah. Siapa? Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Lihat bahasa Quran. Kamu baru boleh perang fisik kalau kamu diperangi. Kalau kamu tidak diperangi, tidak boleh mencari musuh lebih dulu. Haram hukumnya itu. Subhanallah. Sebenarnya tuntunan Islam ini sudah jelas semuanya. Nah, kadang-kadang ya karena terlalu semangat, kita lupa bahwa dakwah kita menjadi sorotan orang-orang di luar kita. Nah, ini perlu kita benahi barangkali. Sekali lagi saya ingin mengajak diri saya pribadi dan kita semua, marilah kita ini memang menjadi iklan dari agama kita. Kita contohkan, kita praktekkan agama kita, terutama dakwah kita di masyarakat ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan Nabi, coba kita lihat, Nabi itu mau dihujat, mau dilempari pakai kotoran binatang dan sebagainya, Nabi itu tidak pernah membalas, ya kan? Nabi itu sabar, bahkan berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada beliau. Subhanallah. Inilah contoh konkret seorang tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini, ya, kita sedikit bisa memberikan semacam pembelaan terhadap agama kita, bahwa kalau saudara-saudara kita yang non-muslim memberikan sebuah penilaian yang negatif terhadap dakwah kita, itu memang boleh jadi ada sedikit kesalahan kita di dalam mempraktekkan dakwah yang tidak bisa membedakan antara dakwah dan hizbah, ya kan? Bahwa hizbah itu memang perlu di lapangan kita dengan cara yang tegas, dengan cara yang keras. Tapi kalau kita judulnya dakwah, harus dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang lemah lembut, cara-cara yang bijaksana, yang berhikmah, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit sharing pengetahuan ini bermanfaat kepada kita semua, dan mari kita semua menjadi contoh dari agama kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya